Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How are you today? I hope we are always healthy. Stay safe at home. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pembelajaran PPKN. Tema 2, selalu berhemat energi. Dengan materi hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Banyaknya sumber energi yang kalian pelajari wajib kita lestarikan agar ketersediaannya tetap ada. Oleh karena itu, kalian berkewajiban untuk melestarikannya. Karena kalian sudah mendapatkan haknya untuk mendapatkan sumber energi, jadi kewajibannya juga harus kalian laksanakan. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Perhatikan ya. Tonton terus videonya sampai habis. Kita akan mengenal pengertian hak dulu ya. Hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita lahir. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kalian berhak mendapatkan hak ketika kalian sudah melaksanakan kewajiban. Seperti saat ini kita membahas tentang selalu berhemat energi. Hak dan kewajiban apa yang harus kita laksanakan terhadap sumber energi kita agar kita bisa menghematnya, bisa merasakannya sampai pada tahun-tahun berikutnya. Kita harus melestarikan sumber energi dengan cara menghematnya. Kira-kira apa ya pengertian dari penghematan itu? Penghematan merupakan tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Sekarang, kita akan membahas tentang hak dan kewajibanmu terhadap sumber-sumber energi ini. Terutama sumber-sumber energi yang sering kita gunakan. Yaitu ada apa saja ya? Sumber-sumber energi yang sering kita gunakan yaitu yang pertama adalah air. Ada listrik dan minyak bumi. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap air. Hak kita terhadap air yaitu yang pertama adalah untuk minum. Yang kedua yaitu untuk mandi. Dan yang ketiga yaitu untuk masak. Dan yang keempat keperluan rumah tangga. Keperluan rumah tangga ini bisa untuk mencuci piring atau mencuci mobil dan lain sebagainya. Kemudian kewajiban terhadap air yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang dimaksud di sini, mengapa harus buang sampah pada tempatnya? Dengan kita membuang sampah pada tempatnya, kalian memberikan kontribusi untuk menjaga kebersihan air di lingkungan sekitar. Dan yang kedua yaitu membersihkan selokan. Jadi kalian bisa bekerja bakti dengan anggota keluarga atau dengan warga masyarakat untuk membersihkan selokan yang ada di lingkungan rumahmu. Dan yang ketiga yaitu mengadakan reboisasi. Kalian bisa mengadakan reboisasi di sekitar rumah. Jadi, mulai dari sekarang kalian bisa menanam tanaman hias atau pohon-pohon agar tanaman tersebut dapat menyerap air dengan baik. Dan yang keempat yaitu hemat dalam penggunaannya. Maksudnya seperti apa? Jadi misalnya nih, kalian ketika mandi, kalian menyalakan keran air. Nah, setelah mandi jangan lupa kerannya ditutup. Kemudian ketika kalian cuci tangan, airnya jangan dialirkan terus-menerus. Ambil sabunnya, taruh di tangan dan digosok-gosok. Nah, setelah itu baru dinyalakan lagi airnya. Bukan sambil cuci tangan pakai sabun, airnya tetap menyala. Nah, kalau airnya tetap mengalir terus, itu namanya pemborosan. Nah, hak sekarang selanjutnya yaitu listrik, termasuk energi yang sangat penting untuk kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita
paling sering menggunakan energi listrik. Lalu, hak apa saja yang kita dapatkan terhadap listrik ini? Kemudian, kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak tersebut? Nah, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Hak dan kewajiban terhadap listrik. Yang pertama, hak dulu ya. Haknya yaitu belajar menggunakan laptop. Kalian bisa menggunakan alat elektronik dan belajar lebih tentang teknologi. Dan yang kedua, yaitu kalian bisa menonton TV. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menyetrika pakaian. Dan yang keempat, bisa mendapatkan penerangan. Dengan adanya lampu, kalian bisa mendapatkan penerangan sehingga kalian lebih mudah dalam melakukan aktivitas ketika di malam hari. Sekarang kewajiban yaitu yang pertama, mematikan TV, dan yang kedua, mematikan lampu di siang hari, dan yang ketiga, kurangi penggunaan AC, dan yang keempat yaitu mengeringkan pakaian secara alami. Minyak bumi merupakan bahan baku dari pembuatan BBM atau bahan bakar minyak. Nah, selain listrik, kita juga sering menggunakan BBM ya. Lalu dari minyak bumi ini, hak dan kewajiban apa yang kita dapatkan? Hak dan kewajiban terhadap minyak bumi. Yang pertama yaitu hak memanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, misalkan BBM ada bensin, pertamak, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu mengelola minyak bumi. Maksudnya adalah banyak produk dari keperluan dapur, dari pengolahan baja, besi itu bisa diolah menjadi kunci dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mencari keuntungan dari minyak bumi. Nah, sekarang kewajiban. Yang pertama, menjaga dan melestarikannya agar tetap ada ketersediaannya. Dan yang kedua yaitu menghemat penggunaannya. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghemat solar, kalian bisa berkendara ketika jaraknya jauh. Apabila jaraknya dekat, kalian bisa berjalan kaki saja. Dan yang ketiga yaitu menggunakan sumber energi alternatif. Sekarang ini sedang digalakkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Solar ini bisa diganti dengan biogas atau biodiesel. Oke. Solusinya atau kesimpulannya, setelah kita mengenal hak dan kewajiban terhadap sumber energi, inti dari kesemuanya adalah kita harus menghematnya. Apa sih pentingnya kita melaksanakan hak dan kewajiban agar menghemat sumber energi? Apa saja ya perilaku hemat energi yang bisa kita laksanakan? Perilaku hemat energi yang pertama yaitu mencuci dan membilas secara tepat. Nah, mesin cuci merupakan salah satu pemakan energi dalam kapasitas besar di rumah. Nah, gunakan mesin cuci bila benar-benar diperlukan. Penggunaan pengering pakaian pada mesin cuci juga harus dibatasi. Pakaian akan tetap kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Cara ini juga lebih murah dan lebih ramah lingkungan. Dan yang kedua yaitu pastikan perangkat elektronik dan listrik terputus. Salah satu sarana penting kita dalam menghemat energi adalah tombol off pada semua perangkat elektronik. Pastikan mencabut kabel dari stop kontak saat benda-benda elektronik tidak digunakan. Yang ketiga yaitu meredupkan listrik melalui lampu. Manfaatkan sinar matahari sebisa mungkin dan membatasi pemakaian lampu. Pastikan mematikan semua lampu yang tidak digunakan dan tidak menyalakan lampu jika tidak ada seorang pun di ruangan itu. Dan yang keempat yaitu mengurangi konsumsi air. Pemakaian air rumah tangga juga dapat dikurangi. Misalnya dengan mematikan keran air saat sedang menyikat gigi atau saat sedang mencuci tangan. Dan yang kelima yaitu memperbaiki ventilasi. Selain mesin cuci, AC adalah pemakan energi yang cukup besar.
Hidupkan AC ketika benar-benar diperlukan saja. Hawa sejuk alami rumah dapat diperoleh dengan cara memperbaiki sirkulasi udara. Jendela dan pintu sebaiknya dibuka saat pagi dan sore hari. Hindari membuka pintu dan jendela di siang hari, karena hal ini justru mengundang hawa panas dari luar masuk ke dalam rumah. Itu tadi adalah beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Lalu, apa saja manfaat ketika kita bisa menghemat energi? Manfaat hemat energi yang pertama yaitu kita bisa menghemat biaya listrik. Dan yang kedua, penerangan berjalan lancar. Artinya jarang terjadi ada pemadaman listrik. Dan yang ketiga, meratakan penggunaan listrik. Maksudnya seperti apa? Masih banyak di daerah Indonesia lainnya yang tidak terjangkau listrik. Mereka masih menggunakan ublik, minyak tanah, lilin sebagai penerangan. Dan yang keempat, barang elektronik jadi tahan lama. Sebagai contoh, ketika kalian sudah mengecas HP, nah kabel casnya itu harus dilepas ya, supaya tidak cepat rusak. Dan yang kelima, dapat mengurangi kerusakan lingkungan. Anak-anak, kalian sudah memahami hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Itu tadi beberapa manfaat dan upaya yang bisa kita laksanakan untuk menghemat energi kita. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang akan menghemat energi kita? Cukup ini dulu ya pembelajaran hari ini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung kirim WhatsApp atau bisa kirim email pertanyaannya. Cukup sekian ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.